Bob Lampions, Bob bantu orang banyak, karena saya yakin kalau kita bantu orang banyak, banyak orang bantu saya. Nama lengkap saya Bob Novandi, dengan nama seni Bob Lampions Revolusi Kreasi. Background saya sebenarnya bukan orang seni, saya alumni dari LE, dari Lenteng Agung, dari kampus tercinta, dari Sekolah Tinggi Publisistik. 7 tahun di politik, di parlemen, saya sekretaris pribadi Ketua Komisi 1 DPR RI. Jadi dari publisistik, 7 tahun di politik, nyasarnya di botol plastik. Mengapa saya berkreasi di botol plastik? Karena awalnya saya melihat banyak botol plastik yang mengalir bersama banjir, membuat saya berpikir dan berzikir, bila mana suatu saat saya bisa mengolahnya, mungkin nantinya masyarakat tidak akan buang botol plastik lagi. Jadi saat itu saya masih bekerja sebagai Sespri Ketua Komisi 1, dan saya juga Ketua Komite Sekolah di sekolah anak saya. Saat istirahat anak saya buang botol plastik, saya lihat, wah ini terlalu sembarangan. Saya ambil, saya olah, ada bentuk unik yang saya lihat. Itu saya buat pas 17-an, dan ternyata karya itu ada yang beli, tetangga. Nah, saat itulah mulai 17 Agustus 2003 saya membuat nama Bob Lampions Revolusi Kreasi. Dengan visi dan misi, Bobnya adalah bantu orang banyak, sebagai visi, sebagai misi Lampions langkah alternatif mengatasi pengangguran, ikhlas optimis, niat sejahtera. Kira-kira itu awalnya yang membuat saya berkarya hingga kini. Saya dikenal dengan Raja Lampion karena hasil wawancara saya dengan detikfinance.com. Waktu itu saya ikut pameran di Pekan Produk Kreatif Jakarta di Silang Monas. Dengan karya-karya saya tampilkan, sehingga pihak media detikfinance.com menyatakan saya itu sebagai Raja Lampion. Ya, walaupun saya ingin gelar saya sebagai orang Minang dengan nama Sultan Raja Lampion itu nggak ada di kampung saya. Banyak penghargaan yang saya dapatkan. Pada waktu tahun 2011 saya dapat penghargaan dari Gubernur Jakarta Bapak Fauji Bowo sebagai aktivis peduli lingkungan. Setelah itu saya dapat juga penghargaan juara 1 lomba peningkatan kreativitas kader Posyantek se-Jakarta, dilombakan dari 44 kecamatan. Yang paling membekas adalah saya dapat amanat dari Presiden Jokowi waktu beliau jadi calon gubernur. 3 kalimat pendek yang membuat saya terpicu dan terpacu terus berkarya adalah kata-kata beliau di dalam buku saya, bersihkan sampah plastik, buatkan industri kreatif, masyarakat kerja. Jadi tahun ini saya akan bikin karya dalam rangka 10 tahun amanat beliau tersebut. Karya-karya saya yang lain seperti yang di belakang ini adalah kalau yang ini waktu saya ikut Jambore Kabupaten Bekasi Hijau bebas sampah tahun 2018. Saya juga diminta oleh panitianya untuk memimpin deklarasi atasi sampah di sana. Padahal saya hanya sebagai peserta, ternyata pihak panitia ada yang mengenal saya hingga saya jadi narasumber dadakan. Kalau yang atas ini clipping dari Pertamina, saya pernah diundang Pertamina, nah itu oleh Prabu Milih EP yang ngajar buat masyarakat sana. Kalau yang ini saya ngajar di Pramuka di Gianyar, Bali, ada 50 orang. Memang paling banyak saya ngajar pramuka. Saya pernah ngajar 2.000 pembina pramuka se-Indonesia, acara Karang Pamitran, 2.400 penggalang pramuka, acara Jambore Nasional. Nah, ini yang terakhir adalah saya ngajar 20 ibu-ibu PKK di kantor Wali Kota Jakarta Selatan oleh Ketua Penggerak PKK-nya Ibu Esi Fransi. Masih banyak lagi, nanti bisa kita
kita lihat karya-karya saya di clipping-clipping. Saya jadi pengrajin lampion sejak 17 Agustus 2003. Sejak pertama kali saya tampilkan, dan hari itulah ternyata ada yang membelinya. Dan tahun ini mudah-mudahan tahun yang ke-19 saya berkarya. Saya mendapatkan semua kreasi ini adalah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berguru, saya tidak belajar, tapi sekarang alhamdulillah saya jadi guru, jadi pengajar dengan murid se-Nusantara baru 5.000-an orang lebih. Ditambah lagi 146 mahasiswa dari 26 negara di kampus Kuliah Dakwah Islamiyah Tripoli, Libya. Pada awalnya bahan-bahan untuk lampion itu hanya dari botol-botol plastik, tapi perkembangannya berkolaborasi juga dengan limbah, jerigen oli, galon minuman mineral, ya kira-kira sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan dibuat. Memang kebanyakan itu dari botol-botol plastik. Dalam pengerjaan satu lampion itu tergantung dari tingkat kesulitannya, sehingga waktunya pun berbeda. Yang seperti ini ya namanya lampion Trisakti ya. Nah, dia bisa kita buat berikut lampu dalam waktu 1 jam sudah bisa kelar. Dan ini dipelajari oleh 146 mahasiswa dari 26 negara di kampus Kuliah Dakwah Islamiyah Tripoli, Libya, dan dijadikan souvenir oleh kuasa usaha ad interim KBRI Tripoli, Libya, diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Tenaga Kerja Libya, Pak Amar Ma'ruf namanya. Lama pembuatannya kurang lebih kalau seperti ini, tergantung kesulitannya ya. Ini bisa 2 jam. Ini namanya lampion Pancasila, dia bisa berubah jadi 5. Biasanya saya jelaskan kepada audiens ketika saya merubah ini, sama-sama mengucapkan Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lampion Pancasila itu kalau kita nyalakan kira-kira seperti ini. Model yang saya buat itu ada ratusan bentuk, lebih dari 267 bentuk. Antara lain seperti ini, lampion Trisakti, ya, lampion Pancasila. Pernah juga saya buat untuk menyambut hari ulang tahun Jakarta, sejumlah 487 botol, itu membentuk seperti tower, dipamerkan di Taman Waduk Fluid, yang akan nanti saya bentuk mirip seperti itu juga, cuman warnanya warna merah putih berbentuk miniatur Candi Prambanan. Untuk awal konsumen itu bisa saya nikmati, karya saya dibeli oleh Taman Safari, yaitu Pak Jansen Manansang, untuk menghiasi balerium Taman Safari sejumlah 280 unit. Selanjutnya beliau senang dan minta menghiasi lagi 86 unit cafe Hotel Safari Garden. Ini namanya Hotel Royal Safari Garden. Untuk tahun berikutnya saya dipesan oleh perusahaan Coca-Cola untuk merchandise Coca-Cola Hong Kong sebanyak 150 unit lampion. Ukuran yang kecil tuh, Coca-Cola Fanta Sprite yang kecil. Itu dikirim buat merchandise Coca-Cola Hong Kong. Yang lain-lain itu juga dibeli oleh pihak-pihak hotel, kafe, dan juga instansi pemerintah untuk souvenir. Dan juga pernah 17 Agustus pesan oleh pihak Perumahan Bukit Sentul. Jadi di gerbangnya dihiasi oleh lampion-lampion merah putih versi saya. Biasanya momen yang ramai memang waktu 17-an, walaupun tidak lepas kemungkinan untuk momentum hari-hari lain, misalnya Hari Peduli Anak dan lain-lain. Kalau lampion seperti ini, lampion Pancasila, ini saya kasih nilai harganya Rp100.000. Kalau yang seperti ini saya jual 75.000. Udah berikut lampunya, tinggal menyala.
Juga ada kreasi lain seperti dari bahan botol ini bentuk satuannya nantinya setelah kita cutter, ini kita buka ya. Seperti ini, nanti kita gunting setengah. Nantinya ini akan saya buat mahakarya dalam tahun ini, menyambut 10 tahun amanat dari Presiden Jokowi kepada saya, yang akan saya buat nantinya. Ini miniaturnya seperti ini. Nanti jumlahnya lebih banyak lagi, setinggi 8 meter lebih, berjumlah 6.666 botol plastik yang berbentuk miniatur Candi Prambanan, tingginya 8 meter lebih. Ini kira-kira seperti ini. Dia antara satu botol dengan yang lain kait mengait. Filosofinya adalah gotong royong adalah suatu kekuatan bangsa, karena ke atas ke bawah ke 6 sisi itu saling kait mengait. Kesulitan yang saya hadapi dalam suatu karya adalah bila mana saya telat datang ke lapak pemulung, itu botol-botol ternyata sudah di-press. Jadi perlu waktu, ambil jarak waktu paling nggak sebulan sebelum saya berkarya itu harus udah jelas keberadaan bahan-bahan itu. Harapan ke depan untuk kerajinan seni daur ulang botol plastik ini, saya ingin agar nantinya pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menjadikan seni daur ulang ini sebagai mata pelajaran baru, baik mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Juga saya berharap pemerintah ya juga bisa juga melalui ekonomi kreatif ya, Bapak Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata maupun Pak Jokowi langsung, saya ingin punya tempat sebagai museum mana saya bisa bebas berkreasi, berekspresi, dan nantinya di tempat itu, di museum itu sebagai pusat pendidikan pelatihan nasional, agar masyarakat dari manapun, dari suku, bangsa, agama bisa datang belajar ke tempat yang saya inginkan itu, seperti museum atau sebagai Pusdiklatsusnas, pusat pendidikan pelatihan khusus nasional, agar mudah mereka belajar dengan tempat yang cukup representatif. Kira-kira itu harapan saya. Jangan lupa Anda subscribe, like, dan share channel Lentera 3 di YouTube, dan jika Anda ingin memesan ataupun ingin belajar, bisa hubungi di nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.